Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita hidup oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Judul khotbah hari ini adalah kemerdekaan, kebebasan, dan kebahagiaan. Bacaan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17. Sebagai pengantar, pada abad ke-17, seorang teolog bernama Jerman Philippi Jakob Spener menggambarkan bahwa jika seluruh Alkitab diibaratkan sebagai sebuah cincin, maka kitab Roma adalah permata dari cincin itu. Dan pasal 8 adalah kilauan paling cemerlang dari permata tersebut. Meskipun kita tidak berpartisipasi dalam festival penghafalan ayat Alkitab, marilah kita merenungkan dan menghafalkan Roma pasal 8 setiap hari selama bulan Mei ini. Dengan demikian kita dapat membangun dasar iman yang kokoh dalam kehidupan rohani kita. Apapun situasi yang kita hadapi, kita harus mengingat bahwa identitas kita telah dimerdekakan dari dosa dan maut, serta dilepaskan dari cengkeraman setan si iblis. Kita bukan lagi budak dosa, melainkan anak-anak Allah. Sebagai anak-anak raja, kita hidup di bawah hukum Roh yang memberi hidup dalam Kristus Yesus. Roh Kudus bukan roh perbudakan, tinggal dalam kita, mengajar, menolong, dan membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang terbaik, jalan yang sempurna, jalan yang sehat. Kita bersyukur karena Allah Tritunggal yang kudus dalam waktunya yang tepat memimpin kita kepada yang terbaik. Dia adalah Bapa kita yang penuh kasih dan kasih karunia. Dengan iman, marilah kita memandang tanah yang dijanjikannya kepada kita dan dengan keyakinan menerima berkat yang telah disediakannya. Hidup dalam ketaatan harian kepada firman Allah
dan mengikuti pimpinan Roh Kudus adalah jalan yang sederhana namun penuh kuasa. Namun kita tidak boleh menggunakan Allah untuk memenuhi keinginan daging kita. Sebaliknya kita harus bersukacita dan bersyukur karena Dia adalah Bapa kita yang menyertai kita. Dengan menyembah dan memuliakannya sesuai dengan tujuan penciptaan kita, kita menerima berkat rohani terlebih dahulu untuk memahami dan menghadapi masalah kita secara rohani. Saya berdoa agar semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat merenungkan Roma pasal 8 dengan mendalam dan hidup mengikuti bimbingan Roh Kudus. Dengan demikian kita akan menikmati kemerdekaan sejati, kebebasan sejati, dan kebahagiaan sejati yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Pokok bahasan yang pertama adalah milik Kristus. Dalam ayat 1 sampai dengan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Teks ini menyorotkan perbedaan antara kondisi rohani manusia sebelum berada dalam Kristus dan sesudah berada dalam Kristus. Kata kerja Yunani eleuterosen yang diterjemahkan sebagai telah memerdekakan berarti membuat bebas atau membebaskan. Kata ini sering digunakan dalam konteks kemerdekaan dari perbudakan, tetapi juga dapat merujuk pada kemerdekaan dari segala bentuk belenggu yang menghalangi kebebasan seseorang. Dalam Perjanjian Baru, kata tersebut muncul sebanyak 7 kali dan setiap kali digunakan untuk menggambarkan tindakan kemerdekaan yang dilakukan oleh hanya Yesus Kristus saja. Hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati dari dosa dan maut dapat diperoleh melalui hanya Yesus Kristus saja. Dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu telah memerdekakan kamu, akan memerdekakan kamu. Dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dalam Roma 8 ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat memerdekakan kita dari perbudakan iblis dan memberikan kebebasan sejati. Hukum Roh yang memberi hidup dalam Kristus Yesus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum Roh yang memberi hidup dalam dipahami sebagai kerajaan yang dikendalikan dan dijalankan oleh Roh Kudus. Sebaliknya, hukum dosa dan hukum maut adalah kerajaan yang dikendalikan oleh roh iblis, roh maut, roh neraka, yang menawan manusia di bawah kuasa dosa dan membawa mereka menuju kematian. Dengan kata lain, ini berarti bahwa kita telah dipindahkan dari kerajaan iblis ke kerajaan Allah. Melalui anugerah penebusan Yesus Kristus, Roh Kudus yang berdiam dalam orang percaya bekerja sebagai roh hidup, memerdekakan kita sepenuhnya dari kuasa dosa yang sebelumnya menawan kita di bawah kuasa maut. Orang yang telah dibebaskan dari belenggu dosa kini dapat menjalani kehidupan yang baru, yang diberkati dan penuh sukacita dalam kebebasan dengan bantuan Roh Kudus. Berkat ini dimulai dari Yesus Kristus dan hanya dapat diperoleh di dalam Kristus Yesus.
Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Melalui anugerah penebusan Yesus Kristus, kita telah dibebaskan, tidak hanya dari hukuman dosa, tetapi juga dari pencemaran dan kuasa dosa. Ini berarti kita telah menjadi ciptaan baru yang tidak lagi terikat oleh dosa. Perubahan ini terjadi karena kita dibenarkan melalui iman dalam anugerah penebusan Yesus Kristus. Hukuman yang seharusnya kita terima karena dosa telah sepenuhnya dihapuskan dan kita sekarang menikmati kebebasan sejati dalam Kristus Yesus. Allah telah memberikan hak istimewa hanya kepada mereka yang percaya kepada Yesus, dan berkat ini hanya dapat diperoleh di dalam Kristus. Dalam ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sebagai orang-orang yang telah menjadi milik Kristus, kita tidak boleh lagi hidup menurut keinginan daging, melainkan harus hidup menurut roh, menjadi orang Kristen sejati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti halnya kualitas pohon diketahui dari buahnya, satu-satunya tolak ukur untuk mengetahui apakah seseorang berada di dalam Kristus adalah dengan melihat apakah ia hidup menurut roh atau menurut daging. Kita harus menjalani kehidupan yang taat kepada hukum Allah dengan sukacita dan sukarela, menjalani kehidupan yang kudus. Kita selalu berpikir sesuai dengan keinginan hati kita dan tindakan kita mengikuti apa yang menguasai hati kita. Daging sebagai sifat manusia yang telah jatuh tidak dapat mengatasi keterbatasannya dan cenderung mengikuti pemikiran manusiawi yang berpusat pada diri sendiri, yang bertentangan dengan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak dapat menyenangkan Allah. Orang-orang yang berpusat pada diri sendiri mengejar kemuliaan mereka sendiri yang terpisah dari Allah, bukan untuk memuliakan Allah. Saya berdoa agar semua anggota Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat melepaskan diri dari pemikiran yang berpusat pada diri sendiri, materi, kesuksesan duniawi, dan melalui kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus mengalami karya Roh Kudus dan hidup untuk memuliakan Allah. Pokok bahasan yang kedua adalah ahli waris Allah. Dalam 12 sampai dengan 17, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam teks ini kata opeletai adalah bentuk jama nominatif dari kata Yunani opeletes yang berarti orang yang berhutang, seseorang yang memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu atau orang yang terikat oleh sesuatu tugas. Rasul Paulus menggunakan istilah ini untuk menggambarkan kesadarannya akan kewajiban yang diberikan kepadanya dalam misi penginjilan dunia. Dalam Roma 1 ayat 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Mengapa Paulus menyebut
semua orang Kristen sebagai opeletai, yakni orang yang berhutang. Karena setiap kita telah menerima anugerah keselamatan, maka kita pun berhutang untuk menjalani hidup sebagai saksinya dan mengalami bagian dalam penginjilan dunia. Melalui Yesus Kristus, kita telah dibebaskan dari hutang dosa dan menerima kehidupan baru melalui kediaman Roh Kudus dalam diri kita. Fakta ini menuntun kita untuk memenuhi kewajiban baru, hidup secara rohani, bukan menurut keinginan daging, tetapi dengan mematikan perbuatan tubuh melalui roh dan mengikuti pimpinannya. Hanya mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus yang benar-benar menjadi anak-anak Allah. Meskipun secara lahiriah orang-orang Yahudi tampak seperti anak-anak Allah, mereka sebenarnya mengikuti pimpinan iblis dan tidak memiliki hubungan dengan Allah. Sebelum menerima Yesus Kristus, kita hidup dalam ketakutan sebagai budak dosa. Namun, sekarang kita telah menerima Roh yang menjadikan kita anak Allah, yang memungkinkan kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Dengan demikian, kita telah berpindah dari situasi-situasi sebagai budak menjadi anak-anak Allah yang merdeka. Roh perbudakan menimbulkan ketakutan atau kecemasan, bukan rasa hormat kepada Allah. Sebaliknya, roh yang menjadikan kita anak Allah memberikan jaminan bahwa kita adalah ahli waris Allah dan dijamin keselamatannya. Sebagai anak-anak Allah, kita dimerdekakan dari dosa dan tidak perlu lagi takut akan belenggu dunia. Sebagai orang percaya, kita telah menerima Roh Kudus. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki hak-hak berikutnya. Yang pertama, kehilangan semua hak yang terikat dengan keluarga lama dan memperoleh semua hak sebagai anak sah dalam keluarga baru. Yang kedua, menjadi ahli waris dari Bapa yang baru. Yang ketiga, kehidupan lama kita sepenuhnya dihapus secara hukum. Yang keempat, secara hukum kita benar-benar dan sepenuhnya menjadi anak dari Bapa yang baru. Roh Kudus yang kita terima memungkinkan kita berseru kepada Allah sebagai "Ya Apa, ya Bapa." Sebagai anak-anak Allah, kita bersatu dengan Kristus, tidak hanya dalam kemuliaan tetapi juga dalam penderitaan. Penderitaan karena iman kepada Kristus tidak sebandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Mengalami penderitaan bersama Kristus adalah berkat dan jalan menuju kemuliaan Allah. Saya berdoa agar semua anggota kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon sebagai orang-orang yang berhutang kepada kasih karunia Allah, memberi waktu, hati, materi, dan bakat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa demi misi penginjilan dunia yang diperintahkan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, di Korea bulan Mei sebagai bulan keluarga karena terdapat pelayanan Hari Anak, Hari Orang Tua, Hari Guru, dan Hari Pasangan. Pada masa ini kita diingatkan akan peran keluarga dalam meneruskan perjanjian Tuhan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, di Indonesia umat Muslim merayakan Idul Adha, hari raya besar kedua dalam Islam. Sekitar 200 Muslim Indonesia yang tinggal di Korea juga berencana berangkat dari Masjid Pusat Itaewon Seoul ke Mekah, Arab Saudi selama 3 minggu untuk ibadah haji. Idul Adha dirayakan pada akhir ibadah haji yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Idul Adha juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban, memperingati kesetiaan Allah untuk mengorbankan putra Abraham, Ismail, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Namun, sebelum pengorbanan dilakukan, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Umat Muslim yang mampu secara finansial menyembelih hewan seperti domba, kambing, sapi, atau unta, kemudian membagikan dagingnya kepada keluarga, kerabat, tetangga, dan mereka yang membutuhkan termasuk orang miskin.
Selama periode ini, berbagai ritual keagama dilakukan, termasuk melempar batu ke tiang yang melambangkan setan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Abraham hampir mengorbankan Ismail. Namun dalam Alkitab, khususnya Kejadian pasal 22, dikatakan bahwa Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak, bukan Ismail. Ishak adalah anak yang lahir dari janji Allah dan merupakan peristiwa perjanjiannya. Dalam Galatia pasal 4, Rasul Paulus menggambarkan Ishak sebagai anak dari janji dan Ismail sebagai anak dari daging, menekankan bahwa keselamatan datang melalui anugerah Allah. Ketika Abraham hendak mengorbankan Ishak, Allah menyediakan seekor domba sebagai pengganti. Peristiwa ini dikenal dengan Tuhan akan menyediakan. Domba tersebut melambangkan Yesus Kristus yang menjadi korban pengganti bagi dosa manusia. Saudara dan saya, ini adalah momen penting dalam penyampaian perjanjian Allah. Kita harus meneruskan kepada generasi berikutnya bahwa Allah telah menyediakan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan, juru selamat. Hanya di dalam Kristus terdapat keselamatan. Hanya di dalam Kristus terdapat kemerdekaan sejati. Hanya di dalam Kristus ada kebebasan sejati. Hanya di dalam Kristus ada kebahagiaan sejati. Allah Tritunggal yang menyediakan Yesus Kristus untuk memerdekakan kita dari dosa dan maut adalah satu-satunya Allah yang sejati, benar. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Kristus. Saya berdoa agar semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon memiliki semangat untuk menyampaikan perjanjian Kristus kepada generasi berikutnya dan multi etnis, serta dipenuhi dengan buah-buah Roh Kudus yang menyelamatkan semua suku bangsa. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih karena tidak membiarkan kami terjerat dalam dosa dan maut, tetapi melalui Yesus Kristus, Engkau telah menyelamatkan kami dan memberikan kehidupan yang kekal. Kami mohon jangan biarkan kami kembali mengenakan kuk perbudakan yang menakutkan, tetapi tuntunlah kami untuk hidup dalam kemerdekaan sejati, kebebasan sejati, dan kebahagiaan sejati yang Engkau berikan melalui penyaliban, penebusan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Berikanlah kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Biarlah kami dan air mata-Mu menjadi milik kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menjadikan kami bukan anak-anak daging, melainkan anak-anak janji, ahli waris, dan memanggil-Mu Bapa, apa Bapa. Tolong kami untuk hidup bukan menurut daging tetapi menurut Roh Kudus. Kiranya kami dapat menjalani kehidupan sebagai misionaris dengan menikmati kebahagiaan sejati. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.